Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin, taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo, ayo. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Happy. Selamat pagi Kak Ella. Ya, kita bertemu lagi ya dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini ya Kak Happy ya. Betul Kak Ella. Nah, tapi sebelumnya Kak Ella mulai dulu nih adik-adiknya, kira-kira ada yang masih minum susu atau ada yang masih makan ya nih? Oh enggak ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai kita mau siapkan hati kita dulu ya Kak Happy ya. Iya, Karena adik-adik. kita mau masuk dalam ibadah, ya. Udah? Coba kalian lihat dulu adik-adiknya duduk yang manis dulu deh, ya. Duduk yang manis dulu. Oke, sebelum kita mulai dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kalian minta kita untuk semua mau satu dulu. Yuk, mari kita satu dulu. Satu dulu, dimulai. Selesai. Ya, adik-adik semua kalian minta untuk adik-adik berdiri semua, yuk. Ayo berdiri adik-adik. Yuk, kita semua berdiri. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Udah? Kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Happy? Kidung Ceria nomor 36, yang jagaku selalu. Bait 1 dan bait kedua. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ya, tadi kita udah memuji Tuhan ya Kak Happy ya, yang jagaku selalu. Nah, sekarang kita mau doa pembukaan adik-adik. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami semua. Dari kami boleh beristirahat dari malam hingga pagi ini. Kami semua boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak secara online di pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap selalu memuliakan Tuhan dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik kita tadi sudah pembukaan, tetapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi Kak Happy ya. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Ya, adik-adik tadi kita sudah bernyanyi ya. Sekarang waktunya adik-adik duduk kembali. Oke, sudah? Adik-adik duduk. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Ya,
udah, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dipimpin oleh Kak Anggi. Silakan Kak Anggi. Mari adik-adik kita mau bermazmur. Buka Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita memasuk dalam pelayanan firman Tuhan. Ya, adik-adik tolong dulu kembali duduk yang tenang, adik-adik siapkan Alkitabnya, karena kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jadi adik-adik jangan duduk lagi ya. Selamat pagi kakak-kakak tanggung. Apa kabar hari ini? Pasti selalu sehat ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab? Nah, kalau gitu sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan telah memberkati dan menjaga kami. Kami sebentar akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, juga membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, sampai akhir pemberitaan firman ini ya Bapak. Sehingga apa yang kami dengar bisa menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, apa kabar nih? Setelah ini kita mau membaca Alkitab. Kita baca Alkitab dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Begini firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuatlah seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan ke depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan, bersama di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota, dan orang-orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah adik-adik, di Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini itu menceritakan peristiwa Paskah adik-adik, di mana orang-orang berbondong untuk datang berziarah dari berbagai daerah. Itu di mana Yesus datang ke Yerusalem untuk dieluk-elukan. Nah, sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia menyuruh muridnya untuk mengambil seekor keledai dan beserta anaknya. Dan murid-muridnya pun mengambilnya dari desa seberang gitu. Udah gitu, setelah dibawa, murid-muridnya mengempaskan baju mereka di atas keledai itu, sehingga Tuhan Yesus bisa duduk
dan tidak kotor, karena itu sebagai alas. Karena keledai itu tidak punya pelana ya adik-adik untuk alas-alas duduknya. Tapi tidak hanya itu aja, murid-muridnya juga beserta orang banyak menghampirkan bajunya tuh ditaruh di atas tanah untuk alas kaki Yesus. Nah, ada juga sebagian orang-orang memberikan ranting-ranting, debarkan ranting-ranting di sepanjang jalan itu. Mereka sangat bersuka cita. Nah, adik-adik, setelah kedelainya itu murid-murid, setelah itu Tuhan Yesus datang dan dia masuk ke dalam kota Yerusalem. Banyak orang menyambutnya dan ada juga yang berteriak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik tahu arti Hosana itu? Hosana itu artinya, itu dari bahasa Ibrani adik-adik. Nah, artinya itu adalah selamatkanlah sekarang. Selamatkanlah sekarang, itu artinya. Itu secara tidak langsung, kata ini merupakan sebuah permohonan. Permohonan yang dinaikkan dengan sukacita. Untuk menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Mereka memohon agar Yesus menolong mereka. Nah, adik-adik, peristiwa yang terjadi itu hendak menunjukkan beberapa hal yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Apa aja itu? 1, tindakan Yesus hendak menyatakan dia adalah Mesias. Mesias, sang Raja Damai. Tuhan Yesus itu Raja Damai. Dan yang kedua, Yesus sangat mengetahui bahwa peristiwa ini banyak orang antusias untuk menyambut Yesus. Tapi itu akan membuat kemarahan orang-orang Yahudi, para imam Yahudi, maksudnya para imam Yahudi maupun orang-orang penting di Yahudi. Mereka pasti tidak suka dan mereka pasti membenci dan marah pada Tuhan Yesus. Tapi itu tetap dilakukan adik-adik, karena rencana Allah tentang keselamatan, tentang karya keselamatan Yesus melalui peristiwa dia disalibkan, mati dan dibangkitkan, itu harus digenapi. Itu harus digenapi. Karena itu Tuhan tetap menjalankannya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus datang dengan keledai masuk ke kota Yerusalem. Bayangkan adik-adik, segitu sederhananya. Orang akan berpikir, wah, Yesus itu kan raja. Kenapa datang? Ya hanya dengan keledai, bukan dengan kereta, bukan dengan pasukan yang mewah. Tapi Tuhan Yesus tidak menunjukkan itu, karena dia ingin menunjukkan bahwa Mesias bukanlah raja di dunia ini. Dia merupakan raja yang ada di surga, karena kerajaannya itu tidak ada di dunia. Yesus ingin menampilkan kesederhanaan. Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya untuk bisa bersikap rendah hati, berlaku rendah hati, tidak sombong, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kesederhanaan yang Tuhan Yesus tampilkan di sini ingin membuat kita itu damai. Kedamaian ketika orang dengan sederhana, dengan sukacita, tidak melebih-lebihkan, berbicara tidak tinggi, itu kan membawa kedamaian buat orang-orang di sekitarnya. Ya kan adik-adik? Tidak ada yang membencinya, tidak ada yang iri hati. Tapi kesederhanaan Yesus tunjukkan ini, dia ingin mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang takut dan setia kepada Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik diajarkan untuk tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi bisa mendebarkan damai di sekitar adik-adik. Nah, kedatangan Yesus seharusnya kita respon dengan apa? Dengan kelakuan kita dan secara konsisten juga adik-adik. Jangan, maksudnya konsisten tuh tidak berubah-berubah. Kita harus yakin, harus setia kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita setia, tapi ketika kita mempunyai permasalahan, mempunyai sesuatu yang menyakitkan,
terus kalian lupa sama Tuhan, kalian akan menyalahkan Tuhan. Itu tandanya kan tidak setia, tandanya tidak konsisten kalian mencintai Yesus. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk setia kepadanya, percaya apa yang sudah Tuhan perbuat itu adalah yang terbaik. Karena ketika kita setia, kita hanya mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, kita menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan Yesus akan membuka jalan. Dia akan melihat kita sungguh-sungguh, dan itu membawa kedamaian buat kita juga. Benar kan adik-adik? Kalau adik-adik berbuat baik, pasti orang-orang pun senang. Buat damai di hati kan. Tapi kalau adik-adik marah-marah, tidak iri, dengki, membuat kita juga melihat adik-adik, dia suka marah-marah, nggak enak. Jadi tidak ada kedamaian di situ. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan kesederhanaannya untuk mengajak adik-adik melakukan dan harus percaya dan setia kepada Dia. Dan kedamaian harus diterapkan dalam kehidupan adik-adik. Bagaimana ya cara mengusahakan damai itu? Sebenarnya sih tidak susah ya adik-adik. Adik-adik contohnya ini, ketika adik-adik melihat temennya berantem, adik-adik bisa datang untuk melarangnya, tapi tidak usah ikut dalam permasalahan mereka. Bisa ngomong sama mereka dengan baik-baik. Itu adik-adik sudah berani. Dan ketika ada yang mencontek misalnya, adik-adik bisa menegur. Tapi jangan pernah menegur itu menjatuhkan teman kamu ya, atau menghakimi mereka. Karena itu juga tidak baik. Tapi lebih baik ketika teman kamu itu, kalian berdua, kalian bisa bicara dengan baik. Ketika dia mendengarkan kamu, pasti dia juga hatinya juga akhirnya, oh iya ya, benar juga ya, ada kedamaian di hatinya. Karena adik-adik membawa sukacita, menegurnya pun dengan ramah, tidak menghakiminya. Itulah Tuhan Yesus ingin kalian seperti itu. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi pembawa damai? Pasti mau semua ya adik-adik. Ya, kita harus harus menyambut Yesus dalam situasi dan kondisi apapun, dan percaya pada Dia, dan selalu setia dalam menjalankan hari-hari kita, dan percaya pada Tuhan Yesus selalu. Dia setia percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan setia juga sama kita. Kita jangan pernah kendor, walaupun di pandemi sekarang, jangan pernah kendor kepercayaan kalian kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sumber dari segalanya. Nah, kira-kira adik-adik mengerti apa yang kakak sudah firmankan hari ini? Kakak mohon adik-adik baca lagi dan terapkan itu ke dalam kehidupan adik-adik. Oke? Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Oh iya, tugasnya adik-adik kemarin tuh suruh bikin video ya. Nah, jangan lupa untuk segera dikumpulkan ya adik-adik. Kita tunggu ya, karena itu akan diputar segera juga ketika kita mau PA ceria. Jadi adik-adik tolong segera dikirim. Oh ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita hari ini, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami bisa menjadi anak-anak pembawa damai dan selalu bersukacita dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa hati syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian ibadah kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Shalom.
Nah adik-adik tadi udah dengarkan gimana firman yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak. Tadi adik-adik harus apa? Adik-adik harus menyambut Tuhan Yesus dengan membawa damai. Nah adik-adik, Kak Happy sekarang undang adik-adik untuk berdiri. Yuk adik-adik semua berdiri yuk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku, bait 1 dan bait kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik tadi sudah bernyanyi, adik-adik boleh duduk lagi. Kak Happy mau kasih tahu tentang persembahannya. Adik-adik nanti kumpulkan persembahannya di rumah. Adik-adik nanti juga bawa persembahannya saat Paskah tanggal 4 April. Oke adik-adik. Nah adik-adik sekarang Kak Happy undang berdiri lagi. Yuk adik-adik semua berdiri yuk, kita mau Berdiri. memuji Tuhan lagi. Betul, dari berapa? Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku, bait ketiga dan bait keempat. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, Kak Happy undang adik-adik untuk duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita sekarang sudah selesai. Sekarang Kak Happy undang adik-adik untuk berdoa. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah memimpin ibadah ini dari pertengahan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami terima dari kakak-kakak, supaya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah kami, keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, juga berkatilah gereja kami, dan juga bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Pesan Kak Happy untuk adik-adik, Kak Happy yang untuk adik-adik itu jaga kesehatan, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.